Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal 'aidun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun wa khabal mu'anidun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha Masjid Besar An-Nur yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah di pagi hari yang penuh dengan berkah ini, kami mengajak kepada seluruh para jamaah, khususnya kepada diri kami pribadi, untuk senantiasa memperbaiki iman dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berbicara tentang Idul Adha, kita takkan pernah lepas dari rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang puasa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini jamaah haji seluruh dunia, khususnya jamaah haji Indonesia yang berjumlah kurang lebih 229.000 jamaah, saat ini tengah menyempurnakan wajibnya haji, yaitu melontar jamarat di tanah Mina. Kita doakan mereka semoga diberi kelancaran oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sampai kembali ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur atau mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak pernah kita bisa lepas di benak kita bahwa banyak kisah-kisah ataupun kebaikan-kebaikan ataupun kesolehan-kesolehan yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Banyak sekali kesolehan-kesolehan yang mungkin dapat kita teladani bersama. Antara lain yang pertama, Nabi Ibrahim sangatlah kokoh dan kuat berpegang teguh terhadap akidah dan syariat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 67, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, kata Allah, melainkan ia adalah seorang yang berpegang teguh terhadap agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin,
dan juga bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah maksum, yakni selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari dosa-dosa besar maupun dosa kecil yang menyebabkan terhinanya jiwa, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, tidak pernah menyembah bintang, tidak pernah menyembah matahari. Nabi Ibrahim juga tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim juga tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga tidak pernah berdusta setiap kali berucap. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim berdakwah dengan hikmah. Hal itu tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana diceritakan di dalam surat Al-An'am ayat 41 sampai dengan 44. Nabi Ibrahim dengan menjaga tata krama sebagai seorang anak kepada orang tua, menjelaskan dengan santun kepada ayah yang menyembah berhala bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian itu, kata Ibrahim, bagaimana mungkin ia dapat memberikan manfaat kepada penyembahnya, memberi rezeki, apalagi menolongnya. Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah semata, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim berilmu, memiliki hujjah yang kuat dan beramal ma'ruf nahi munkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberi hujjah yang kuat oleh Allah sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalil yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam tatkala berdebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahima ala qaumi. Itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim, kata Allah, untuk menghadapi kaum-kaumnya. Karena memiliki hujjah yang kuat inilah Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Haran. Daerah Haran pada waktu itu dan sekarang menjadi negara Turki kurang lebih begitu, yang dianggap atau menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang dan matahari tidaklah layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan. Pagi terbit, sorenya tenggelam, begitu dan seterusnya. Sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, pastilah itu bukan Tuhan, kata Ibrahim. Keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah, Ibrahim tidak pernah merasa takut ataupun khawatir. Rezeki telah diatur, ajal telah ditentukan. Itulah keyakinan Nabi Ibrahim. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Ia sangat yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya, yang meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah. Dan Dewi Hajar pun juga rela ditinggal di tempat itu.
Kemudian yang keenam, Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah Allah seberat dan sebesar apapun rezekinya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang ganteng dan cerdas, yang kemudian diberi nama Ismail, putra yang sangat disayangi itu. Setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Ibrahim malah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sedikit pun. Masya Allah, sebuah potret keluarga soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara kedua terengkap di dalam Al-Quran sebagaimana dikisahkan di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah dan apa pendapatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu dilaksanakan atau tidak, juga bukanlah sebuah keraguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Allah berfirman, qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai dengan insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam diri bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Oleh karena itu, kemantapan Ibrahim sudah tertanam di dalam hatinya. Nabi Ibrahim kemudian memulai menggerakkan pisau di atas leher Nabi Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini karena pencipta segala sesuatu adalah Allah. Pisau hanya sebab terpotongnya sesuatu. Sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu, dan pencipta segala sesuatu tidak ada lain kecuali Allah. Sebab tidak akan dapat menciptakan akibat, baik akibat maupun sebab, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar, tawakal, dan ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta Dewi Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba besar jantan berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Hal itu dikisahkan di dalam surat As-Saffat ayat 106 sampai dengan 107.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah akhirnya kita bersama-sama menengadahkan tangan ke atas langit sembari berdoa memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua terhadap kita yaitu kekuatan untuk meneladani kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur